Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bunong, para pejuang P3K. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pengelolaan nilai. Pada FR yang telah diujikan pada tahap 1 maupun pada tahap 2, sebenarnya hanya ada dua prinsip yang diujikan. Yang pertama, itu jika ada siswa yang belum tuntas, apa yang kita lakukan sebagai guru. Kemudian jika tuntas semua, apa yang kita lakukan sebagai guru. Nah, jika ada yang belum tuntas, yang kita lakukan adalah remedial atau mengulang. Kemudian jika tuntas semua, berarti kita lanjut ke materi berikutnya. Hanya ini sebenarnya prinsipnya. Jadi jika ada yang belum tuntas, kita remedial. Jika tuntas semua, maka lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, lalu bagaimana yang remedial? Untuk melakukan remedial, kita akan mencari persentase peserta didik yang belum tuntas berapa. Dengan rumus, ini rumusnya, oke. Persentase remedial sama dengan jumlah siswa yang tidak tuntas dibagi jumlah seluruh siswa di dalam kelas tersebut dikali 100%. Oke. Nah, nanti setelah itu dapat hasil, kita tentukan keputusan. Keputusannya apa? Hanya ada 3 sebenarnya keputusan. Ini keputusan. Jika kurang dari 20%, oke, dari rumus ini, dari rumus ini kurang dari 20%, maka kita lakukan bimbingan individu. Oke. Kemudian jika lebih dari 20% namun kurang dari 50% sampai 50%, berarti bimbingan kelompok. Nah, jika lebih dari 50% bahkan sampai 100%, maka kita sebagai guru wajib mengulang pembelajaran ke seluruh siswa. Hanya ini sebenarnya yang diujikan kemarin. Kita bahas sekarang FR yang keluar kemarin. Pagi ini Pak Ulul mengadakan penilaian KD metamorfosis pada makhluk hidup. Jika peserta didik jumlahnya 32, nah berarti ini jumlah peserta didik dalam kelas 32. Dan saat penilaian ternyata hasilnya 3 peserta didik yang tidak mencapai KKM. Artinya 3 peserta didik ini yang tidak tuntas. Yang harus dilakukan Pak Ulul adalah, kita cari persentasenya. Persentase remedial, jumlah siswa yang tidak tuntas 3, berarti 3 ini, kemudian jumlah seluruh siswa 32. Ini 3-nya ini, kemudian 32 dikali 100%, maka dapat 9%. Nah, dari 9% artinya kita tentukan keputusan, ini keputusan tadi artinya jika kurang dari 20% bimbingan individu. Nah, sekarang 9%. Oke, perhatikan 9% ini, berarti 9% masuk di sini, kurang dari 20%. Maka yang dilakukan Pak Ulul adalah seharusnya bimbingan individu. Kita lihat pilihan yang pertama, memberikan remedial masing-masing individu untuk 3 peserta didik yang tidak tuntas. Inilah jawabannya. Oke. Yang B kita lihat ini hanya sekedar kita membandingkan saja yang B. Kalau di ujian nanti rekan-rekan sekalian setelah dapat ini nggak usah lihat yang B, C, D dan E-nya, langsung pilih kemudian soal berikutnya. Nah, ini karena berhubung kita hanya latihan, kita lihat saja memberikan remedial dengan mengelompokkan. Nah, mengelompokkan berarti seharusnya ini 20 sampai 50%, sedangkan hasil kita 9%. Oke. Pembelajaran klasikal untuk semua peserta didik. Nah, ini jika lebih dari 50%, yang pembelajaran klasikal. Oke. Melanjutkan pembelajaran karena persentase di atas, ini jika sudah tuntas semua, kita lanjutkan. Oke. Meminta peserta didik yang tidak tuntas mengulas mengerjakan soal penilaian dengan soal yang sama. Ini tidak nyambung Lanjut soal berikutnya. Oke. Hasil penilaian pada KD membandingkan perubahan energi yang terjadi pada berbagai pembangkit listrik. Diperoleh data semua peserta didik sudah mencapai ketuntasan belajar berdasarkan KKM yang ditentukan. Artinya semua peserta didik sudah
mencapai ketuntasan, sudah mencapai KKM. Semua peserta didik sudah memenuhi ketuntasan belajar. Yang harus dilakukan Pak Denny sebagai guru ya, pada kasus ini adalah jika semuanya tuntas berarti melanjutkan ke materi yang berikutnya. Jawaban yang tepat ya berarti yang E. Ini yang E, melanjut ke materi yang berikutnya karena semuanya sudah mencapai KKM semua. Kita lanjut ya. Perhatikan kegiatan berikut. Nah, jika ada soal seperti ini, saran Mr. Bunang ya, ini kan panjang ya. Kita lihat dulu apa perintah soal. Kita lihat perintah soalnya ini ya. Urutan langkah yang benar dalam melakukan kegiatan remedial. Berarti ini langkah-langkah kegiatan remedial ya. Gak usah baca ini, gak usah baca soal ini lagi ya. Kita langsung lihat pilihan gandanya ABC. Yang A, nah ini tipsnya rekan-rekan sekalian. Ini 11117. Nah, kita lihat antara 1 dengan 7 saja. Mana yang duluan? Yang 7 kita lihat melaksanakan kegiatan remedial. Atau yang 1 melakukan diagnosis kesulitan belajar. Berarti pada saat remedial yang pertama kita melakukan diagnosis dulu. Ya, berarti yang benar adalah yang 1. Berarti yang ini coret, kita buang, kita anggap tidak ada. Nah, lalu bagaimana dengan ini 5, ini 5, 5, 5. Gak usah kita lihat, ini 6, 6, 6, 6, 9, ini sama 9, 9, 9. Nah, gak usah kita lihat. Berarti kita lihat antara yang ini saja, rekan-rekan sekalian, 2 atau 3. Kita lihat 2 atau 3. Berarti kita lihat 2. Memilih dan merancang, ini 2 ya. Memilih dan merancang kegiatan remedial sesuai dengan masalah dan faktor penyebab kesulitan belajar siswa. Atau yang 3 dulu. Merencanakan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan remedial. Nah, antara 2 dan 3 ya. Untuk remedial, kita harus memilih dulu dan merancang kegiatan remedial sesuai dengan masalah dan faktor penyebab kesulitan serta karakteristik peserta didik. Berarti 2 dulu. Berarti yang ada 3 buang. Ini 3 salah berarti. Ini buang, ini buang. Nah, sekarang perhatikan 3 dengan 4. Ini yang beda ya. Antara 2, 4 atau 2, 3 dulu. 4-nya menentukan jenis prosedur dan alat penilaian untuk mengetahui tingkat keberhasilan. Ya, atau 3 dulu merancang. Kita merancang dulu. 3 dulu baru 4. 3 kemudian baru 4. Berarti ini jawabannya. Kita nggak usah lihat semua opsinya. Ini untuk menghemat waktu rekan-rekan sekalian ya. Paham? Kita lanjut. Ini saya tampilkan dulu langkah-langkah remedial. Yang pertama itu melakukan diagnosis kesulitan belajar. Ini yang pertama. Kemudian kedua yang dilakukan kita adalah menemukan penyebab kesulitan dan solusi penyelesaiannya. Yang ketiga kemudian merancang remedial. Merancang remedial ini ada terbagi menjadi 5 ya. Yang pertama merumuskan kompetensi atau tujuan pembelajaran, kemudian menentukan materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi atau tujuan yang telah dirumuskan. Kemudian yang C, memilih dan merancang kegiatan remedial sesuai dengan masalah dan faktor penyebab kesulitan serta karakteristik siswa. Yang D, merencanakan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan remedial. Yang E, menentukan jenis, prosedur, dan alat penilaian untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa. Kemudian yang keempat, ya, ini yang bagian keempat, melaksanakan kegiatan remedial. Kemudian yang terakhir, menilai kegiatan remedial. Jika sudah tuntas semua, berarti kita melanjutkan ke materi yang berikutnya. Oke, lanjut ya rekan-rekan sekalian. Oke, apa yang dilakukan pendidik
jika peserta didik sudah diremedial namun tetap tak bisa tuntas KKM. Nah, ini kasus ya. Jadi setelah kita remedial, kita memberikan bimbingan individu, kemudian bimbingan kelompok, peserta didik tetap tidak tuntas remedial. Oke, tidak tuntas KKM, tidak mencapai KKM. Nah, terus apa yang kita lakukan sebagai guru? Apakah A, selesai pembelajaran memberikan angket ke siswa? Mungkin tujuannya untuk mendiagnosis ya. Kemudian B, melakukan observasi kelas. Ini masuk juga. Yang C, melakukan wawancara dan bertanya ke siswa apa yang menjadi kesulitannya. Ini yang C ya, cukup juga ya, lebih bagus. Kemudian yang D, melanjutkan pembelajaran berikutnya. Ini jika tuntas semua maka melanjutkan pembelajaran berikutnya. Artinya ada yang tidak tuntas, berarti kita tinggalkan saja. Ini jahat sekali ya, ini tidak boleh ya. Berarti yang paling tepat adalah yang C. Oke. Kenapa yang C? Karena ini cara yang paling tepat ya. Melakukan wawancara dengan bertanya ke siswa apa yang menjadi kesulitannya. Kita tanyakan kepada siswa kesulitannya apa sehingga siswa tersebut belum tuntas pembelajaran yang kita berikan, gitu ya. Ini sesuai dengan peran guru saat peserta didik tetap gagal meskipun telah dilakukan remedial adalah menggali informasi penyebab kesulitan siswa lebih mendalam. Oke, cara yang paling baik adalah wawancara secara langsung. Berarti pilihan jawaban yang benar adalah yang tepat adalah yang C. Mungkin itu saja rekan-rekan sekalian. Terima kasih, tetap semangat. Jangan lupa berdoa semoga lulus dan mengisi formasi. Amin, amin, amin. Ikuti terus channel Mr. Bunong, karena Mr. Bunong belajar lebih menyenangkan dan mudah dipahami, disertai dengan tips-tips. Jadi simpulannya ya, hanya ada 2 remedial yang tadi ya. Yang pertama, tuntas semua kita melakukan ulang ya. Ini hanya ya, ini jika belum tuntas kita remedial, jika tuntas semua lanjut ke materi berikutnya. Oke, yang remedial persentasenya kita cari. Setelah tahu persentasenya berarti kita bisa menentukan langkah yang tepat, apakah bimbingan individu, apakah bimbingan kelompok, ataukah mengulang ke klasikal semua kelas. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.